Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Bulan madu pemerintahan Prabowo dengan publik itu hanya berusia seumur jagung. Sempat membangga-banggakan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, bahkan dipuji setinggi langit sebagai presiden terkuat di dunia oleh guru politiknya Jokowi. Namun hanya dalam sekejap, hanya dalam hitungan hari semuanya itu langsung berubah. Mahasiswa secara bergelombang melakukan unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia. Banyak Gen Z yang kemudian mengunggah hashtag kabur dulu aja, simbol bahwa mereka merasa bahwa Indonesia itu gelap gitu ya. Dan untuk sementara lebih baik menyingkir mengadu nasib di negeri orang. Jadi prinsip bahwa seperti pepatah lama, lebih baik hujan batu di negeri sendiri ketimbang hujan emas di negeri orang, itu nggak berlaku buat para Gen Z. Apakah mereka tidak punya nasionalis seperti yang dituduhkan oleh para pejabat tinggi negara kita? Saya kira justru para pejabat tinggi yang korup itu yang tidak punya nasionalisme sehingga membuat anak-anak muda itu merasa masa depannya gelap di Indonesia. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Kompas menunjukkan mayoritas menilai bahwa komunikasi publik pemerintahan Prabowo itu sangat buruk dan harus diperbaiki. Itu pun kalau mau ya. Karena kan selama ini kalau ada kritik atau masukan kelihatannya malah dianggap lucu-lucuan oleh Pak Prabowo, bahkan dimaki dengan kata ndasmu. Data terbaru yang disampaikan oleh Kompas itu ya menjungkir balikan survei sebelumnya yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang dipakai rujukan oleh Pak Prabowo bahwa tingkat kepuasan publiknya itu memang sangat tinggi mencapai 80,9%. Dalam publikasinya hari ini Senin 3 Maret 2025, Kompas melansir sebuah data menunjukkan bahwa respondennya 68,8% itu menilai bahwa setiap kebijakan atau aturan program baru dari pemerintah itu ketika ditanya apakah itu sudah tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung, mayoritas itu menjawab belum tersosialisasikan dengan baik, dan hanya 30,9% sudah menyatakan sudah tersosialisasi dengan baik. Nah, yang juga lebih mengejutkan, ini data berikutnya. Menurut Anda, ini diajukan pertanyaan, apakah cara pemerintah berkomunikasi kepada publik dalam menyosialisasikan suatu kebijakan, aturan, program akan mempengaruhi citra dan penilaian kinerjanya di mata publik? Ternyata itu yang menyatakan sangat mempengaruhi 38%, kemudian mempengaruhi 49,3%. Ini artinya kalau digabungkan sangat mempengaruhi dan mempengaruhi ini karena ini satu klaster, itu total jumlahnya itu berarti 87,3%. Sementara yang menyatakan tidak mempengaruhi itu hanya 10% dan sangat tidak mempengaruhi 2,3% dan tidak tahu 0,4%. Kemudian ketika ditanya menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah jika hendak mengeluarkan suatu kebijakan, garis miring aturan, garis miring program yang akan berdampak luas kepada masyarakat, lebih dari separuh 50,4% menyatakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkan. 30,7% melakukan kajian mendalam berdasarkan data, dan kemudian yang menyarankan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan 21,5%, menghitung dampaknya itu 19,2%, melakukan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait 16,9%, menghitung anggaran 14,5%, tidak tahu 0,4%. Kemudian ketika ditanya, menurut Anda apa penyebab paling utama sebuah kebijakan garis miring aturan, garis miring program yang diputuskan pemerintah menimbulkan polemik dan mendapat penolakan dari masyarakat, itu yang berkaitan, yakni yang menyatakan bahwa 20,9% tidak memihak rakyat kecil, kemudian tidak melakukan kajian mendalam berdasarkan data 19,9%, dilakukan terburu-buru 16,7%, berdampak pada hajat hidup orang banyak atau memberatkan 12,9%, tidak melibatkan partisipasi publik 12,7%, tidak menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru 10,3%, sosialisasi program yang kurang 1,9%, lain-lainnya 0,6%, dan tidak tahu 4,1%. Dari jawaban tadi kan sebenarnya kita sudah mendapat gambaran apa yang sesungguhnya terjadi, apa sebenarnya yang diharapkan oleh publik itu dilakukan oleh pemerintah. Tapi tentu saya ingin mengingatkannya, kalau tadi melihat sophisticate-nya pertanyaan-pertanyaan tadi, ya ini
tampak sekali memang ini ditujukan pada kelas menengah yang sudah paham terhadap persoalan. Sementara kalau survei itu kan ditanya puas tidak puas, puas tidak puas, mungkin kadang-kadang mereka juga nggak paham sebenarnya apa yang dimaksud puas dan tidak puas ya itu. Nah itu juga data tadi yang dilansir Kompas itu menjelaskan kepada kita mengapa berbagai program yang diambil pemerintah itu mendapat penolakan yang sangat keras dan masif. Contohnya adalah pembatasan eceran gas melon 3 kilogram. Pada waktu itu kan sampai menimbulkan antrian panjang di mana-mana dan gambarnya itu betul-betul sangat mengkhawatirkan ya, karena itu bisa menimbulkan konflik antar masyarakat ya yang terjadi, dan kemudian juga yang cukup mengejutkan kan sampai menimbulkan korban jiwa. Untung saja itu kan kemudian terus langsung dikembalikan lagi ya putusannya itu bahwa para pengecer atau warung-warung di kampung-kampung itu bisa menjual kembali. Dan yang terbaru itu adalah soal peluncuran Danantara. Ini dinarasikan oleh Presiden Prabowo sebagai badan pengelola investasi sovereign wealth fund terbesar di dunia, dan ini diharapkan nanti akan menggerakkan ekonomi Indonesia. Namun publik meresponnya dengan cara yang sangat negatif. Misalnya ada yang menyerukan gerakan tarik dana dari bank-bank pemerintah, dan kemudian pasar juga merespon secara negatif karena indeks harga saham gabungan di bursa Efek Indonesia itu kemudian memerah, terbakar gitu ya. Dan kemudian saham-saham bank pemerintah yang biasanya stabil dan ini biasanya paling banyak dikoleksi investor yang berpikir yang biasa main jangka panjang, itu ternyata juga terdampak oleh keputusan pemerintah meluncurkan Danantara ini. Sebelumnya juga ini publik merespon kebijakan rencana pemerintah menaikkan PPh 12% itu secara negatif. Khusus untuk PPh 12% ini adalah warisan dari kebijakan presiden sebelumnya yang dinarasikan oleh para pejabat, menteri-menterinya Pak Prabowo yang bekas menterinya Pak Jokowi itu. Kebijakan itu harus diterapkan oleh pemerintahan Prabowo karena pemerintahan Prabowo ini kan kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi. Ini untungnya kan kemudian Pak Prabowo merespon keberatan publik itu dengan cara menunda atau membatalkan kenaikan PPh 12%. Tapi tetap saja dari sisi komunikasi, karena kebijakan yang sudah mau dijalankan kemudian ditarik kembali itu kan oleh Kompas tadi disebut seperti yoyo gitu. Tidak ada kepastian setiap program dari pemerintah. Selain berbagai kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik, berbagai statement dan narasi Presiden Prabowo yang disampaikan dalam berbagai pidatonya juga makin memperburuk komunikasi publik dari pemerintah. Sementara itu peran dari kantor komunikasi Presiden itu kelihatannya juga nggak berfungsi karena mereka ini kelihatannya nggak punya engagement, nggak punya kedekatan dengan Presiden Prabowo. Jadi ya yang terjadi seperti dalam kasus penerapan larangan penjual eceran gas LPG 3 kg itu kan juru bicara Presiden atau Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi waktu itu mendukung keputusan dari Menteri Bahlil Lahadalia, Menteri SDM. Tapi ternyata kemudian Pak Prabowo membatalkannya. Dari situ kan kelihatan sekali kalau tidak ada komunikasi antara kepala komunikasi kantor presiden dengan presidennya. Ini juga titik lemah yang harus diperbaiki. Soal kepuasan publik yang sangat tinggi itu sebelumnya sempat dibangga-banggakan Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutannya secara daring dalam forum World Government Summit yang berlangsung di Dubai hari Kamis 13 Februari 2024. I'm deeply proud that the Indonesian people have embraced our efforts with an approval rating of 81% for my government in its first 100 days, a figure that dramatically transcends the percentage that voted for me in the last election. I recognize that the people of Indonesia are fully behind this agenda of strategic transformation. The trust and optimism of our citizens inspire us to press on with our work, ensuring that every Indonesian benefits from the progress we are building together. It is this shared vision and collective effort that will drive our nation forward into a future defined by peace, justice, progress, and opportunity. In closing, distinguished colleagues, let me reiterate my commitment to both national renewal and global partnership. Selang 2 hari kemudian ketika menyampaikan sambutan pada HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, mantan Presiden Jokowi itu memuji-muji tingkat kepuasan publik Prabowo yang sangat tinggi, bahkan itu katanya melampaui tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahannya, dan itu yang tertinggi di dunia. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi.
Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi tidak ada yang berani mengkritik Prabowo itu langsung dibayar kontan oleh mahasiswa ya. Selang 2 hari, kemudian kan tanggal 17 itu muncul gerakan atau aksi Indonesia Gelap di seluruh Indonesia. Aksi tersebut dimulai pada tanggal 17 Februari 2025, dilaksanakan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Itu berlangsung selama 2 hari, sampai tanggal 18, dan kemudian rencananya dilanjutkan pada tanggal 19 dan 20 Februari yang direncanakan sebagai puncaknya. Namun ternyata aksi itu berlangsung, diperpanjang sampai tanggal 21 Februari. Mahasiswa bertahan sampai malam di sekitaran patung kuda tidak jauh dari Istana Presiden. Ini tampaknya kenapa berlanjut, karena pada tanggal 20 itu aksi itu terhalang. Karena banyak kali pengalian-pengalian jalan dan juga lokasi-lokasi yang dilarang digunakan untuk berunjuk rasa, karena pada saat yang bersamaan berlangsung pelantikan ratusan kepala daerah di Istana oleh Presiden Prabowo. Dalam aksi itu mahasiswa itu mengubah serangannya kepada Jokowi menjadi terarah langsung kepada Prabowo. Hal itu bisa kita lihat dari berbagai poster yang dibawa mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan adili Jokowi. Selain reaksi atas pidato Jokowi, aksi mahasiswa itu juga dipicu oleh pernyataan Prabowo yang memuji-muji Jokowi dan meneriakan hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil juga sangat terkejut ketika Prabowo pada hari ulang tahun Gerindra itu menggunakan kosakata endasmu sampai 3 kali itu sebagai reaksi dia atas kritik publik kepadanya. Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Nanti dibilang saya
apa Pak? Saya dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Banyak kalangan yang menilai bahwa dari statement Prabowo itu dia benar-benar telah mewarisi ilmu dari guru politiknya Jokowi, ya, ini sen kiri belok kanan. Prabowo kan gembar-gembor ingin memberantas korupsi dan menyatakan akan membentuk pasukan khusus mengejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi ketika publik menuntut Jokowi diadili, dia malah teriak hidup Jokowi. Prabowo juga berkali-kali membela Jokowi soal cawe-cawe politiknya. Bahkan itu dia lakukan di depan SBY saat penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat. Padahal sebelumnya Pak SBY ini kan sampai 2 kali menyinggung bahwa dia tidak pernah cawe-cawe selama 2 periode memerintah. Dan orang paham yang dimaksud itu adalah sindiran kepada Jokowi. Nah kok malah Pak Prabowo ini membelanya, yang menyatakan bahwa dia yang minta dicawe-cawe. Prabowo ini memang kesannya seperti menantang opini publik dengan terus-menerus membela Jokowi. Dan yang sangat mengejutkan ketika dia meresmikan Bank Emas itu kan Pak Prabowo juga minta agar Jokowi itu selalu dihadirkan dalam peresmian proyek-proyek yang digagas di era pemerintahnya Jokowi. Tidak hanya sampai di situ, Jokowi juga dihadirkan sebagai pembicara di retreat kepala daerah di Magelang. Bahkan dia juga hadir dalam parade senja. Berarti di situ juga ada SBY gitu ya. Sebelumnya Prabowo juga menempatkan Jokowi bersama SBY sebagai penasihat Danantara. Jadi kalau Kompas merekomendasikan pemerintahan Prabowo harus memperbaiki komunikasi publiknya, maka seharusnya secara khusus Prabowo juga harus membatasi atau setidaknya mengurangi lah omon-omonnya itu ya. Terlebih lagi narasi yang terus membela Jokowi. Jika itu yang terjadi, bukan lagi Jokowi yang jadi public enemy, tapi justru beralih ke Prabowo. Tanda-tandanya kan sudah tampak dan tentu itu tidak baik buat Prabowo dan nggak baik buat bangsa ini. Bagaimanapun juga Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia yang sering menggunakan narasi pemerintahan ini akan sepenuhnya digunakan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi realitasnya ini sekarang justru untuk melindungi dan mensejahterakan Jokowi dan para kroninya. Danantara adalah contoh nyata dari itu. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.